ada 37 peserta. Sekarang 31 peserta. Misi kok. Suaranya kecil banget kok. Kenapa? Suaranya kecil banget. Gak kedengeran. Suaranya kecil banget ya? Ya. Gini suara lebih jelas gak? Gak ada perubahan ya? Di tempatku jelas sih kok. Halo? Ya. Gak bisa ya?
Dengar Pak, jelas. Oke, kita mulai ya. Oh iya. Jadi yang pertama, AKK ini kita Oke, saya screen kelihatan ya. Kelihatan kok. Kelihatan kok. Jadi yang pertama ini kita akan belajar capital cost estimation gitu, estimasi. Halo? Halo? Masuk kok. Masuk kok, masuk. Oke. Oke, kita belajar capital cost estimation. Jadi dari awal AKK ini kan untuk menghitung kelayakan ya. Nanti kalian TA, jadi layak untuk dibuat atau enggak ya kan? Layak untuk dibuat atau enggak. Kalau untuk kelayakan berarti artinya apa? Artinya kalian punya modal ya, butuh modal berapa untuk mendirikan pabrik. Terus kemudian ketika modal itu diberikan, berapa lama bisa dikembalikan, ya kan? Otomatis seperti itu ya kan? Terus kemudian dibandingkan sama umur pabrik. Ya. Jadi misal umur pabrik cuman 10 tahun ya, biasanya 10 tahun ya. Umur pabrik 10 tahun. Jadi asumsi pabrik berjalan selama 10 tahun itu dengan kapasitas maksimal yang sama ya. Itu berapa lama investasi yang diberikan bisa kembali ya. Jadi misal punya modal 1M ya, modal 1M. Terus kemudian yang ini contoh yang simple ya, contoh yang simple, modal 1M, terus kemudian kalian bikin selama 2 tahun, terus kemudian tahun pertama jalan produksi 50%, ya. Tahun kedua jalan produksi 80%. Terus tahun ketiga sampai tahun ke-10 jalan 100%. Oke. Setiap tahun punya net profit 100 juta. Punya net profit 100 juta. Jadi artinya selama umur pabrik, modal 1M nggak balik ya. Cuman kumpul berapa tuh? 930 juta ya.
Ini kan kita belum memperhatikan bunga, belum memperhatikan scrap value ya, belum memperhatikan nilai jual pabrik ketika setelah 10 tahun gitu ya. Jadi yang simple. Jadi simpelnya kalau butuh modal 1M, terus kemudian setiap tahun keuntungan kalian 100 juta, ya kan? Maka modalnya nggak balik ya, modalnya nggak balik. Nah, otomatis berarti pabrik kalian nggak layak ya, nggak layak. Nah, di pelajaran AKK ini, Permisi, Pak. Masih ya, ada yang di waiting room. waiting room ada 3, 2. Terima kasih, Pak. Ya, thank you ya. Kasih tahu ya kalau ada yang di waiting room. Oke, jadi pertama kali kita harus tahu dulu modalnya berapa ya kan? Harus tahu modalnya berapa. Setelah tahu modalnya berapa, terus baru kita ngitung pengembaliannya. Nah, AKK ini dibagi 2 ya. Sebelum UTS itu kita fokusnya menghitung modalnya. Jadi AKK ini sebelum UTS fokusnya menghitung modalnya ya. Nah, setelah UTS baru fokusnya menghitung pengembalian modalnya. Gitu ya. Jadi untuk menghitung dulu modalnya, maka pertama kali yang dilakukan harus kita menghitung, mengestimasi ya toh, berapa modal yang dibutuhkan. Berapa biaya capital ya. Berapa biaya capital. Nah, berarti biaya capital yang dibutuhkan ini adalah dengan fokus bahwa selalu pabriknya pasti pabrik kimia ya kan, kayak kita. Terus kemudian fokusnya pada fixed capital ya. Jadi fokusnya pada fixed capital, nanti working capital diambil dari fixed capital. Jadi fixed capital biasanya 85%, working capital 15% ya. Jadi ketika kita tahu fixed capitalnya berapa, kita bisa menghitung working capital. Kalau dijumlahkan, jadilah total capital ya. Oke. Pabrik dibangun dengan dasar custom design. Custom design artinya seperti seakan-akan mendesain dari awal. Jadi bukan ekspansi ya. Bukan mencontoh desain yang lama gitu ya. Tuh. Terus kemudian asumsi pabrik membutuhkan tenaga ahli ya. Jadi kalau mencontoh kan tidak butuh tenaga ahli. Jadi ini asumsi pabrik butuh tenaga ahli. Terus kemudian selain itu kita juga menghitung berdasarkan inflasi. Nah, kita menghitung berdasarkan adanya inflasi ya. Inflasi tidak selalu naik, tidak selalu turun ya. Inflasi bisa naik turun ya. Jadi tergantung. Nah, sehubungan dengan inflasi, kita selalu pakai patokan CEPCI ya. CEPCI ini bisa di browsing. Jadi kalau ini live ya. CEPCI itu live. Jadi maksudnya dia hidup. Jadi setiap bulan keluar CEPCI baru. Bagaimana indeksnya terhadap tahun 82 gitu ya. 82 dianggap indeksnya adalah sesuai grafik 315. Nah, setiap tahun itu berapa? Nah, itu nanti kita bisa hitung, kita cari CEPCI di kita browsing aja di internet ada ya. CEPCI itu chemical engineering ya. Plant cost index. Jadi khusus untuk pabrik teknik kimia perhitungannya pakai CEPCI gitu ya.
Oke, jadi sekarang kita tujuannya cari dulu capital cost, ya, estimasi capital cost. Apa bedanya capital dengan biaya? Apa bedanya capital dengan cost? Apa bedanya? Orang biasanya nyebut capital cost estimation ya, capital ya biaya ya. Apa biaya capital cost estimation? Sebenarnya kan estimasi biaya, gitu aja ya. Kenapa harus ada capitalnya? Apa bedanya kita ngitung capital sama cost? Oke, kalau cost itu kan biaya, jadi sudah pasti kita keluarkan. Capital itu artinya adalah berapa reserve secara keseluruhan, reserve secara keseluruhan yang harus kita punya untuk whatever, untuk usaha, untuk dalam hal ini untuk mendirikan pabrik. Ya, jadi cost itu tidak selalu, capital itu tidak selalu dibiayakan. Nyalain aja kalau. Iya. Gitu ya. Jadi cuman misal ada biaya cadangan. Nah, itu kan tidak selalu kita biayakan. Nah, tapi kita masukkan dalam capital, ya. Berapa capital yang dibutuhkan lah termasuk biaya cadangan gitu ya. Oke. Next. Ya. Kalau misalnya kalian membuat TA, makanya biasanya kan buat TA kan ada ini ya, neraca massa, ya. Pertama kali bikin neraca massa dulu, kalian tahu konsepnya, bikin neraca massa, bikin neraca panas gitu kan. Tapi kebiasaannya itu tidak membuat proses flow diagram ya. Padahal pertama kali pasti kita harus bikin dulu proses flow diagramnya. Jadi banyak sekali teman-teman bikin tugas akhir itu lama dan kerjanya bolak-balik. Kenapa? Karena setelah bikin neraca massa, bikin neraca panas, terus mau bikin utility, baru bikin PFD, baru bikin proses flow ya. Itu salah ya. Jadi kita harus bikin dulu sebenarnya proses flow-nya dulu. Nanti misalnya direvisi atau perlu diganti, perlu ditambahin, itu proses lah ya kan. Tetapi kita harus tahu dulu proses flow. Jadi prosesnya ini ngikutin aliran yang seperti apa. Karena biasanya tugas akhir banyak ini ya, banyak pilihan. Di sini sudah ada yang tugas akhir? Ada yang sudah tugas akhir? Belum kok. Belum ya? Belum ada ya? Ada angkatan atas nggak? Nggak ada yang angkatan atas ya? Oke. Oke, nah sekarang setelah kalian tahu proses flow, maka kan kalau dari flow-nya tahu, kita tahu alat-alat yang ada di sana ya, alat-alat yang ada dalam proses yang kita inginkan, ya kan? Ada dalam proses yang kita inginkan. Nah, jadi sehingga kita tahu alat-alatnya, kita bisa menghitung berapa
alat-alat yang kita butuhkan itu harganya berapa, kuantitinya berapa, kapasitasnya berapa, ya kan? Terus kemudian bahannya sebaiknya dari apa gitu ya. Nah, terus kemudian alat-alatnya itu apa aja. Ada butuh misalnya kolom destilasi, butuh burner, butuh heat exchanger, butuh vaporizer gitu ya. Jadi dari situ baru kita bisa menentukan berapa nilai dari setiap alat yang kita inginkan, ya, yang kita taruh di situ ya. Nah, oke. Nah, ini ya. Jadi kita menghitung alat sekarang itu menghitung alat itu dengan berbagai macam cara ya. Salah satu contohnya adalah dengan referensi ya. Jadi kalau di ini video yang pertama ini kita menghitung harga alat apapun ya dengan kapasitas yang berbeda di tahun yang sama ya. Tahunnya tahun R tapi kapasitasnya berbeda. Kalau kapasitas berbeda maka kita bisa nanti kita belajar pakai tabel atau kita juga bisa juga pakai tabel 51 ya. Nah, tabel 51 di ULIT ya, di ULIT ya. Di ULIT ya. Nah, ini ya. Tabel 51 ya. Tabel 51 di ULIT. Ini kita perlu perhatikan ada range-nya ya. Jadi alat-alat tertentu ada range-nya ya. Ada range-nya. Misalnya pompa, centrifugal pump. Range-nya 10 sampai 20 kW. Ya, 10 sampai 20 kW. Nilai A-nya 0,5. Ya. Jadi U sama V itu harus berrange antara 10 sampai 20. Ya, U sama V harus berrange antara 10 sampai 20. Ya. Eksponennya A-nya 0,5. Ya, jadi kita misalnya punya kalau kapasitasnya 10 harganya $1.000. Berapa kalau kapasitasnya 15? Ya, maka ini nilai U sama V-nya 15 sama 10, ininya 1000 gitu ya. Ininya 1000 gitu ya. Oke. Nah, jadi ini bisa dipakai juga di tabel 51 ini ya. Ini jadi di tahun yang sama ya. Jadi belum kena faktor inflasi. Ya. Belum kena faktor inflasi ya. Sampai sini ada yang mau tanyain? Tadi tabel 51 ya, Bang? Ya, tabel ya, bukan figure ya. Tabel 51. Halaman 267. Tabel 51. Jadi ini tanpa memperhatikan faktor inflasi ya. Jadi di tahun yang sama. Tahun yang sama. Karena pangkatnya itu hampir mendekati nilai 6/10, makanya disebut 6/10. Ya, 6/10 rules. Tapi nggak selalu 6/10, jadi makanya nilai A-nya tergantung yang ada di tabel 51 ya. Tergantung tipe alatnya ya. Tipe alatnya. Oke. Terus kita lanjut ke video yang 2B ya.
Oke. Buat video-video yang saya buat nih, thank you ya yang kasih saran. Pasti aku usahain bisa perbaikin ya, karena kan yang dulu lebih bosenin dari yang sekarang ya. Sekarang aku bikin lebih singkat gitu ya supaya nggak bosen, sama kalau kurang jelas mungkin butuh lebih banyak cerita kali ya. Banyak cerita ya kenapa begini ya. Oke, terus sekarang ke yang AKK yang video kedua. Oke. Oke, yang video kedua ini, tadi kan kita belajar karena efek kapasitas, tetapi tidak dipengaruhi oleh efek inflasi ya. Jadi asumsi di tahun yang sama. Nah, kalau ini dipengaruhi oleh efek inflasi ya. Oke, apa itu inflasi? Apa itu inflasi? Inflasi adalah perbandingan nilai mata uang dari waktu ke waktu ya. Perbandingan nilai mata uang dari waktu ke waktu. Jadi itu mencakup semuanya ya. Penyebabnya apa? Penyebabnya bisa devaluasi ya. Bisa devaluasi, bisa deflasi ya. Bisa juga karena hukum supply and demand gitu ya. Jadi macam-macam penyebabnya ya. Tetapi hasil akhirnya pasti adalah inflasi ya. Inflasi. Ada yang ngamatin setiap bulan kita punya inflasi berapa, atau setiap tahun Indonesia mengalami inflasi berapa? Tahun berapa, tahun berapa? Ada yang mengamati? Teknik kimia nggak tertarik di sana ya. Teknik kimia nggak tertarik di sana. Oke. Ini bisa dirasakan gini, kalau misalnya kalian sekarang bayar uang kuliah ya. Semester pertama pasti terasa paling berat. Ya, pasti terasa paling berat. Semester terakhir terasa lebih ringan gitu ya. Semester pertama paling berat, semester terakhir lebih ringan. Kenapa? Karena nilainya walaupun angkanya sama, tetapi nilainya berkurang. Nilainya berkurang. Gitu ya. Jadi itu yang contoh yang konkret yang bisa kita rasain gitu ya. Kalau misalnya misal inflasi ini misal ya Indonesia. Jadi kita pakai CPC itu adalah referensinya adalah Amerika ya, USD ya. Kalau misalnya di Indonesia itu belum tentu sama. Contoh misal kita dulu tahun 96, kalian tahun 96 belum lahir ya? Belum lahir ya? Umur 20 berapa sekarang? 20? Halo? Iya, 20 kok. 20 ya tahun 21 kok. 21 berarti tahun 99 ya baru lahir ya. Tahun 99 Tahun tahun ini 2000. Ya, tahun 99 tahun 2000 ya. Itu tahun 96 bensin 1 liter. Bensin 1 liter Rp350. Tahun 96 bensin 1 liter Rp350. Terus kemudian karena ini penyebabnya adalah devaluasi ya. Karena ada permainan mata uang, maka bensin jadi Rp700. Tahun 97. Tahun 97 bensin jadi Rp700. Terus revolusi apa segala macam ya, krisis moneter ya.
Jadi akhirnya naik sampai jadi 3.500 ya. Sempat jadi 3.500 selama beberapa saat, terus naik lagi sampai akhirnya jadi 6.500 seperti sekarang ya. Dan sekarang kita pun tidak terasa ya bahwa sebenarnya premium juga naik sekarang ya. Cuman caranya beda ya. Premium digantikan Pertalite ya. Pertalite dulu nggak ada ya. Jadi premium lama-lama hilang. Orang yang biasa beli premium suruh beli Pertalite. Ya kan? Tapi untuk roda 2 ya dikasih diskon ya, kasih diskon. Diskonnya lama-lama berkurang. Ada yang ngamatin nggak? Tapi katanya Pertalite kan kualitasnya lebih bagus kok. Oke. Pernah ngamatin nggak? Soalnya gini. Pernah sih, nggak tahu ronnya berapa sebenarnya. Dulu aku punya mobil Sigra Pertalite, pakai Pertalite itu 14, jadi 1 liter bisa 14, sekian, 14,7, 14,5 ya. 14,5 kilo, 14,7 kilo per liter. Pertalite sekarang nggak sampai 14, 13,8. Ya, coba aja. Jadi kalau menurut aku Pertalite sekarang itu premium. Tapi ya coba aja diamati sendiri lah ya. Gimana? Cuman mungkin nggak terlalu ngefek lah kalau kita nggak banyak keluar. Tapi maksudku ini adalah salah satu bentuk salah satu bentuk inflasi ya, di mana harga berubah-ubah ya. Oke. Sekarang kita karena inflasi, bagaimana cara menghitungnya? Nah, ini ya, sama seperti yang tadi. Ini dengan kapasitas yang sama ya, kapasitas V, tapi di tahun yang berbeda. Satunya tahun R, satunya tahun S gitu ya. Satunya tahun S, satunya tahun S. Ini kan menghitung alat dengan kapasitas yang sama. Jadi di tahun yang sama, tapi dengan indeks inflasi yang berbeda gitu ya. Jadi indeks inflasi ini kita pakai CEPCI ya,
Kalau kita lihat di figure 51 yang halaman 270. Figure 51 halaman 270. Oke. Pada buka nggak? Halo? Halo? Iya kok. Di figure 51 halaman 270 itu kita bisa melihat CEPCI ya, tapi sampai tahun 82 ya. Bisa diikutin? Sorry kok edisi berapa ya? Aku Lupa aku- kemarin minggu lalu kok bilang ya. Iya, rasanya edisi pertama deh ini. Bentar ya. John Willing. Nggak ada edisinya. Tahun 84. Bukunya tahun 84. Apakah beda figure 51-nya? Nama Halo? babnya aja gimana kok? Nama babnya. Kayaknya nggak sama deh. Bab 51 nggak sama ya? Bab 5, kita ini bab 5 ya. Bab 5 itu section 2. Kan ada 2 section tuh ya. Section 1 sama section 2. Section 2 yang bab 5. Capital Cost Estimation. Ada nggak? Halo? Ini diem pada nyari atau pada berdoa ya? Halo? Halo? Teman-teman, halo? Iya kok. Iya, mungkin yang lain nemu. Kamu nggak ketemu? Belum. Oke. Tabelnya kayak gini ya. Tabelnya kayak gini. Oh ya, oke kok. Yang lain gimana? Yang lain gimana? Halo? Nemu kok. Nemu, Pak. Oke, ini kita untuk cari CEPCI bisa pakai tabel ini ya. Main sendiri dulu ya. Halo? Oke. Oke. Jadi ini dipakai di rumus ini ya. Ini ya. Ini. Nah, kalau nanti misalnya kalian kerja di tempat lain, bisa dipakai beberapa indeks ya. Maksudnya di bidang lain ya. Bisa pakai di bidang ini, bisa pakai di Nelson Index untuk minyak ya. CPCI kalau yang untuk pabrik biasa, untuk TA kita pakai CPCI ya. Oke.
Terus oke, jadi kita punya dua reference ya sudah ya. Kita punya dua reference, satu untuk inflasi, satu untuk kapasitas. Satu untuk inflasi, satu untuk kapasitas. Nah, berarti ketika kita tahu misalnya di pabrik ini kolom destilasi volume sekian, dia belinya di tahun sekian. Maka kalau kita mau buat pabrik 2 tahun lagi misalnya, maka kita bisa estimasi harganya. Ya, dengan kapasitas yang kita mau, maka kita bisa estimasi harganya. Ya. Oke. Nah, sekarang ada beberapa penjelasan soal instalasi. Oke. Jadi gini ya. Setelah kita beli alat, setelah kita beli alat, maka otomatis kita harus masang alat itu dong. Pasang alat ya. Pasang alat. Gimana cara pasang alat? Satu, biaya transportasi. Ya, kita butuh biaya transportasi. Biaya untuk misal kita beli di Taiwan, kita beli di Cina, kita beli di Amerika gitu ya. Biaya untuk bawa ke lokasi yang kita inginkan. Ya. Terus kemudian ada juga biaya untuk insolasi. Nah, insolasi ini adalah alat itu biasanya selalu dibuat adiabatis. Apapun itu biasanya alat itu selalu dibuat adiabatis, gitu ya. Supaya apa? Supaya efek lingkungan tidak terlalu ngaruh ya. Supaya efek lingkungan tidak terlalu ngaruh dengan desain yang kalian buat. Jadi kan apalagi sekarang kan suhu lingkungan sangat ngaruh ya. Suhu lingkungan sangat fluktuatif. Bahkan sekarang bisa sampai 41 paling panas, paling dingin bisa sampai 27, ya kan? Dan biasanya kalau kita punya jadi suhu untuk alat dan untuk orang hidup beda ya. Jadi kalau orang misalnya untuk alat 27, untuk orang hidup biasanya lebih dingin gitu ya. Jadi biasanya ada feels like berapa derajat gitu ya. Nah, maka untuk menghilangi faktor suhu lingkungan, maka biasanya diisolasi ya. Jadi makanya ada keluar biaya isolasi. Nah, terus kemudian alat itu juga butuh di support ya. Jadi misalnya kalian mau taruh apa? Kalau misalnya mau vertikal, mau horizontal, mau miring, mau gimana? Nah, itu butuh biaya struktur ya. Jadi ada struktur bajanya. Ada struktur bajanya yang untuk menopang ya. Terus biaya perpipaan ya, biaya perpipaan biasa lah ya, biaya untuk menghubungkan dari satu alat proses ke proses lainnya ya. Terus kemudian ada biaya instrumentasi. Biaya instrumentasi ini alat itu kan pasti ada yang dikontrol ya. Ada level kontrolnya, ada suhunya yang kita kepingin tahu, ada mungkin kalau reaktor konsentrasinya yang kita kepingin tahu ya. Nah, itu namanya instrumentasi. Jadi apa yang kita kontrol dari alat itu gitu ya. Ini adalah macam-macam biaya. Ada yang mau tanyain sampai sini? No? Oke. Sekarang kita kenal biaya site development. Jadi tadi adalah biaya instalasi. Ya, biaya untuk memasang instalasi ya. Nah, sekarang selain untuk memasang kan kita harus bikin pabriknya dong. Ya. Kalau bikin pabriknya berarti kita butuh apa? Butuh tempat ya. Butuh tanah. Terus kemudian butuh orang untuk bangun rumahnya, ya kan? Terus butuh untuk siapin tanahnya. Ya, siapin tanahnya ya. Tanahnya kalau miring dilurusin. Terus kemudian kalau jeglong nanti diuruk dulu ya. Apa namanya? Atau kalau misalnya terlalu basah dikeringkan dulu gitu ya. Terus kemudian kita desain ya kan. Kalau sudah ada supportnya, bangun sipilnya,
apa namanya, support-supportnya, kaki-kakinya gitu ya. Terus kita desain ya, gedung taruh mana ya, office taruh mana gitu ya. Terus kemudian pasti juga kan karena ada manusia di situ, berarti kan harus ada saluran pembuangan ya, harus ada selokan, harus ada sampahnya mau ditaruh mana, mungkin parkir gitu ya. Nah, jadi ini adalah biaya untuk membangun site gitu ya. Site development gitu ya. Nah, selain site development, ada juga biaya untuk bangun gedung, auxiliary building. Nah, building ini macam-macam ya, sesuai kebutuhan ya building ini ya. Jadi tidak harus, tetapi biasanya ada ya. Jadi pasti ada, kalau gedungnya itu ada administrasi ya, gudang ya, kafe ya, mungkin kafe ini tidak selalu ada lah ya. Fasilitas kesehatan harus ada ya. Laboratorium biasanya kalau teknik kimia kerja di laboratorium ya. Terus ada mungkin ada teknik ya, maintenance ya. Terus ada mungkin garasi untuk alat-alat berat ya. Jadi parkir sama garasi beda ya. Parkir untuk mobil-mobil pengunjung ya, mobilnya bos, mobilnya apa, karyawan semua di situ ya. Motor kan di situ ya. Kalau garasi di sini yang dimaksud adalah untuk alat berat ya. Biasanya ada forklift, ada apa yang untuk storing di sana ya. Ya, di sini dimaksudnya garasi itu. Oke. Ini kan macam-macam biaya. Oke. Nah, sekarang kita belajar cara ngitungnya ya. Kita belajar cara ngitungnya. Oke. Kita menghitung biaya instalasi ya. Jadi kan tadi ada instalasi ya. Ada site development, ada auxiliary building ya. Oke, sekarang kita hitung biaya instalasi ya. Dengan kondisi normal. Jadi kondisi normal ini tidak ekstrim ya. Jadi maksudnya proses yang kalian lakukan di pabrik kimia itu tidak ekstrim. Jadi tidak butuh mungkin zat asam yang berlebihan atau butuh tekanan yang sangat berlebihan atau zatnya sangat korosif gitu ya. Nah, ini kondisinya normal-normal aja. Oke, kita mulai dari kondisi normal. Kondisi normal berarti kita ada biaya langsung sama biaya tidak langsung ya. Biaya langsung itu ya, biaya langsung itu ada biaya material sama biaya buruh ya, secara langsung. Secara langsung berarti sudah jelas kelihatan bahwa kita beli sesuatu gitu ya untuk mengerjakan ya. Material berarti modelnya alat sama insulasi ya. Setelah beli alat terus kemudian diinsulasi ya, insulator ya, supaya tidak pengaruh sama faktor lingkungan ya. Nah, terus kemudian kita juga butuh pekerja untuk mengerjakan, membangun proyeknya kita ya. Oke. Nah, pengeluaran secara langsung tadi terdiri dari material sama buruh ya. Ini yang AKK 3A ini kalian bisa lihat di tabel 52. Tabel 52. Sudah buka tabel 52? Di halaman berapa ya, kok? Setelah tabel 51 tadi, kalau aku di halaman 274 sih. Kalian di halaman berapa? Bukunya lain apa sama sih sama aku? Mestinya sama ya. Masa sih beda sih? Ada yang halaman lain? Halaman berapa? Kalau tabel 52. Sama kok, tadi aku salah buka buku. Oke. Bentar ya. Oke, boleh nggak aku minta kalian untuk video di onin dulu sebentar. Kita foto.
Wow. Wow, kayak bangun tidur semua ini ya. Oke, print screen dulu. Oh ini, oke. Oke. Biar kelihatan ini kan, apa? Kelihatan belajar ya. Oke, yang oke, kita sudah foto. Silakan. Oke, nah tabel 52 di sini ada ya. Total keseluruhan kalau kalian lihat di situ tabel 52. Ini rangkuman dari video. Rangkuman dari video ya. Jadi materi 3A ini rangkuman dari video itu. Ya. Jadi ini ada di tabel 52. Ada di tabel 52 ya. Jadi kalau kalian ngikutin itu ada ya. 2,34 CP ya. Jadi yang harus kalian tahu gini. Alat CP ya. Di sini berarti kan mau nggak mau harus punya harga alat ya. Nah, supaya terjadi harga alat, maka kalian harus punya workflow. Nggak enak. Ini ya. Kalian harus punya workflow ya. Kalian harus punya workflow. Jadi kalau sudah punya workflow, baru kita bisa ngitung CP ya. Nah, dari CP ini instalasinya ada 0,7 CP. Ya. Terus buruh berarti CL, labor ya. Itu rumusnya 0,37 kali CP plus CM. Nah, ini 0,63 CP. Dari mana angka 0,63? Ini ya, 1 tambah 0,71 di sini ya, dikali 0,37 ya. Hasilnya 0,63. Sehingga kalau di total semua, pengeluaran secara langsung itu 2,34. Ya. 1 tambah 0,71 tambah 0,63. Hasilnya 2,34. Oke? Oke. Semangat sekali ya. Oke. Nah, sekarang pengeluaran tak langsung ya. Pengeluaran tak langsung seperti tadi ya. Uang lomba alat apa segala macam ya. Oke, terus ini penjelasannya. Ini penjelasannya. Nah, lebih mendalam gini ya. Nah, ini ya. Jadi, pengeluaran saja langsung. Pengeluaran untuk membawa alat masuk ke site. Butuh apa? Butuh freight ya. Butuh freight. Jadi freight itu modelnya terserah lah, mau lewat kapal, biasanya lewat kapal ya. Lewat kapal, terus kemudian didukung sama tracking gitu ya. Dan dalam waktu membawa itu otomatis ada insurance dong. Harus ada asuransi ya kan. Terus kemudian kita juga dikenain pajak ya. Biasanya pajak masuk. Ya, pajak masuk. Nah, ini dibanderol 0,08 dari CP plus CM ya. Jadi hasilnya 1,4. 0,14 ya. Jadi 0,08 kali 0 1,7 ya tadi ya. Hasilnya 0,14. Cost construction overhead. Oke. Jadi kan harus dibangun. Nah, kalau dibangun kan ada overheadnya. Ya, overhead ini termasuk kebanyakan adalah air dan listrik ya. Overhead itu air dan listrik kebanyakan ya. Sebenarnya sih nggak cuma air dan listrik, tapi kebanyakan air dan listrik ya. Jadi kayak misalnya overhead itu semua biaya pendukung lah istilahnya ya. Jadi kayak misalnya kalau kalian tempatnya di tengah laut, nah overheadnya berarti kalian butuh apa? Butuh sampan, butuh bahan bakar perahu, ya kan?
untuk ke site gitu ya. Jadi fuel termasuk ya, nah, itu overhead ya. Terus kalau misalnya mungkin di atas gunung, nah kalian butuh tenda, butuh bikin api unggun, bikin apa, jadi butuh kayu bakar, nah itu overhead gitu ya. Terus kontraktor engineering expense, jadi ada engineer ya, seperti tadi bahwa ini diperlakukan kita hitung seakan-akan seperti ada engineer-nya ya. Walaupun kita nyontoh pabrik yang lama, tapi kita selalu menghitung seolah-olah mulai dari nol ya. Ada engineer-nya ya. Yang untuk walaupun kita nyontoh, tapi kan pasti ada engineer yang untuk menyatukan antara alat yang pertama, terus hubungan kedua, ketiga, segala macam ya. Butuh engineer ya. Makanya butuh chemical engineer, kan? Butuh kalian ya. Oke. Nah, setelah kita tahu biaya langsung dan biaya tidak langsung, dan biaya langsung, maka kita kalau kita jumlahkan namanya biaya bermodul, namanya biaya bermodul. Namanya biaya bermodul. Bermodul capital ini adalah biaya untuk istilahnya membuat proses itu tetapi telanjang, membuat proses tapi telanjang gitu ya, nggak ada rumahnya, nggak tahu mau dipasangnya di mana gitu ya, telanjang, nggak ada gedungnya gitu ya. Itu namanya bare modul ya. Bare modul capital ini otomatis kita harus tambahin ya. Bare modul capital kalau di total semua 3,18 CP ya, kita bisa total tadi yang biaya langsung sama biaya tidak langsung kita total, maka hasilnya dapat 3,18 ini ya. Nah, terus kemudian sekarang kita biaya cadangan dan komisi ya. Jadi kebanyak ya biaya yang belum kita apa ya? Maksudnya ketika kita estimasi suatu biaya, kan pasti ada biaya-biaya yang lolos tuh yang kita belum estimasi, yang kita belum kepikir. Nah, ini dibudgetkan 0,15 per modul sama 0,03 per modul. Jadi totalnya 0,18 dari per modul. Nah, kalau ditambahin contingency fee, ditambahin per modul, ini namanya total modul ya. Jadi total modulnya jadi 1,18. Ya, karena apa? Karena harga contingency dan fee tadi 0,18 per modul. Ya. Jadi per modul tadi adalah biaya langsung dan tidak langsung dijumlahkan. Oke, ketika kita sudah dapat per modul, kita ngitung kontingensi dan fee. Kontingensi dan fee harganya totalnya adalah 0,18 CBM. Nah, kalau kontingensi dan fee kita tambahkan dengan per modul, maka hasilkan total modul capital. Total modul capital ini nilainya berarti 1,18 CPM. 1,18 per modul. Berapa CP? Nah, coba kalian hitung. Berapa CP? Total modul capital berapa CP? 3,18 ya harusnya. Total modul capital berapa CP? 3,76 CP. Kalau bare modul 3,18 CP. Ya, jadi 3,18 kamu kalikan 1,18. Hasilnya 3,76 CP. Oke? Jadi selalu nanti baliknya ke CP ya. Jadi ini adalah 3,76 CP. Oke. Oke, nah sekarang ada tambah. Oke, saya jelasin dulu ya. Kalau kita sudah dapetin CTM, tadi ya. Kita dapetin CTM. Maka selanjutnya kita harus menghitung, ini kan total modul capital. Jadi artinya kita sudah dapetin alat, ya kan? Ya, kita sudah dapetin alat, terus kita sudah dapetin alat itu untuk dipasang di site ya kan, kita sudah kasih komisi, kita sudah ada biaya kontingensi, jadi full lah, alat itu sudah siap untuk kita pasang gitu kan, pasang. Nah,
Berikutnya, kita kalau membangun pabrik dari nol, otomatis kan butuh bangunannya, ya, bikin rumahnya, ya kan? Nah, maka keluarnya yang namanya auxiliary facilities, site development, auxiliary building, sama offsite facilities, ya kan? Jadi auxiliary facilities ini adalah fasilitas untuk pendukung, fasilitas pendukung ya. Site development, oke, tadi sudah dijelasin site development itu apa, ya kan? Terus ada auxiliary building, tadi sudah dijelasin. Terus ada tambahan offset facilities. Offset facilities ini tidak harus ada, ya. Biasanya tidak ada. Jadi untuk pabrik-pabrik kecil ini biasanya nggak ada, ya. Jadi misalnya kayak boiler atau power plant sendiri, pengolahan limbah sendiri, ini biasanya nggak ada, ya. Jadi untuk menghemat cost, biasanya kalian bisa asumsi offset fasilitas ini dibuat di luar. Ya, misalnya steam beli, nggak usah punya boiler sendiri. Ya, kalau punya boiler sendiri, boilernya mahal. Ya, sehingga apa? Capital kalian jadi mahal. Kalau capital mahal, CP-nya mahal, otomatis kan pengalinya dari CP tuh. Dari CP kan pengalinya jadi mahal semua. Ya kan? Jadi bisa asumsi steam beli di luar. Listrik beli di luar, nggak usah punya PLTU sendiri. Ya. Limbah, oh nanti limbah dikeluarin. Jadi yang ngolah di luar kita tinggal biayakan. Sehingga apa? Pabrik kalian tidak mahal. Sehingga apa? Nanti ngitung ROI, rate of return-nya, itu bisa cepat. Ya, supaya pabrik kalian layak untuk didirikan. Gitu ya. Oke, ini cara ngitung gimana? Ya, auxiliary facilities ini. Totalnya 0,3 dari total modul. 0,3 dari total modul. Jadi ini kalau ditambah ini namanya grassroots capital. Grassroots capital, ya. Grassroots capital adalah berarti proses sudah jadi, ditambahin gedungnya. Nah, jadi sudah sip ya kan, ditambahin gedungnya, tambahin rumahnya ya, sudah sip ya kan. Ini namanya grassroots. Jadi grassroots itu artinya apa? Dari akar rumput, akar tanah, dalam tanah kita bangun semua. 0 kita bangun namanya grassroots capital. 1,3 CTM. Berapa CP? Berarti 1,3 CTM berarti berapa CP CGR ini? Ada yang tahu? Dikaliin 3,7 berapa tadi itu, kok? Ya, dikali 3,76. Jadi 4,89 CP. Oke, nah ini kita sampai sini. Ya, ini jadi kan istilahnya kalian harus finishkan tabel 52 ya, finish tabel 52 ya. Jadi tahu bedanya per modul, total modul sama grassroots capital. Ya. Misal saya punya pabrik, sudah punya pabrik. Oke, tapi sekarang saya punya cuman 2 paper mesin. Misalnya saya pabrik kertas ya, pabrik kertas. Saya sudah punya 2 paper mesin, saya mau nambah 1 paper mesin. Jadi yang harus saya hitung adalah total modul. Ya, kan nggak perlu lagi bikin site development, nggak perlu lagi bikin kantor tambahan, nggak perlu lagi bikin selokan, nggak perlu lagi bikin parkiran, ya kan? Kita cuman butuhnya adalah bikin proses 1 lane lagi. Jadi saya tinggal tambahin total modul. Tidak perlu kita ngitung grassroots, gitu ya. Ada yang mau tanya sampai sini? Kok mau nanya. Tadi ada Ya. auxiliary sama ada apa satu lagi lupa aku namanya. Auxiliary facilities, auxiliary building. Iya, itu bedanya gimana ya? Terus aku barusan kepikiran, tadi kan dikasih contoh kayak auxiliary building itu contohnya lab, gudang, terus apa fasilitas kesehatan dan lain-lain gitu. Ya. Kayak misalkan kantin, itu masuknya ya apa? Building atau facilities atau? Oke, gini. Auxiliary facilities itu semuanya. Jadi
site development, auxiliary building, sama offset facilities, itu termasuk auxiliary facilities. Site development, auxiliary building, offset facilities. Offset itu berarti kan fasilitas di luar pabrik ya kan. Terus gedung pendukung, auxiliary building. Terus pengembangan site. Ya, pengolahan tanah, sampahnya taruh mana, saluran air gimana, itu kan site development. Ketiga hal ini semua termasuk fasilitas pendukung. Jadi termasuk auxiliary facilities. Untuk mendukung kerja supaya pekerja supaya baik, you know, supaya prosesnya lancar, ya kan? Nah, maka butuh kan itu semua site development, ya kan? Butuh tanahnya bersih, butuh tahu buang sampah di mana, butuh tahu saluran air, butuh tahu toiletnya di mana, ya kan? Site development. Butuh gedung, nah kan supaya nggak hujanan, butuh gedung, butuh lab. Ya gedung ini macam-macam, ada lab, ada gudang, ada kantin, fasilitas kesehatan, kantor, meja, ya ini auxiliary building, gedung pendukung. Ada juga supaya buruhnya kerasan, ada kita harus bangun yang dari luar, ya kan? Ya, jadi untuk mendukung prosesnya, ya offset facility. Jadi steam, listrik, ya pengolahan limbah, ya. Oke, kok Ngerti ya? Ya, jadi fasilitas pendukung auxiliary facilities. Di dalam auxiliary facilities termasuk di dalamnya adalah pengembangan site, pembangunan gedung, auxiliary building, juga fasilitas offset. Ya, bangun jalan, bangun jembatan, kalau misalnya dia di di tengah-tengah laut gitu ya. Nah, itu termasuk offset facilities. Bangun mes. Nah, mes itu termasuk auxiliary building. Auxiliary building ini termasuk auxiliary facilities. Gitu. Jadi semua auxiliary building itu termasuk dalam fasilitas tambahan. Oke, aku rasa kita sampai di 3A dulu. Nanti yang minggu depan kita sampai di 4. Ya kan, 3B sama 4. Cuman gini ya. Nanti kita minggu depan lebih seru kita latihan. Halo? Oke. Minggu depan lebih seru kita akan latihan untuk mencari ya. Mencari, soalnya kalau kita ngomongin yang 3B penurunan rumus agak lama. So kita cut aja dulu di sini. Kalian jangan lupa lihat video yang 3B ya. Jadi kalau dari buku emang agak bingungin gitu ya. Kalau aku sih lihatnya di video lebih jelas. Terus kita juga latihan untuk cari harga alat ya. Jadi kalau kalian buka tujuan akhir kita itu ada di tabel 58. Nah, itu tujuan akhir kita. Kalau kita sudah sampai tabel 58, kita akan kuis. Ya, entah minggu ke-5 atau minggu ke-6 kita akan kuis. Kalian lebih suka kuis apa tugas? Tugas. kok. Aku sudah ditegur sama Pak Putu. Aku diserahin tugas akhir. Serahin tugas akhir. Aku bilang, saya mau aja Pak kasih bimbing tugas akhir. Cuman apa saya ini masih layak ya kan? Saya kan enggak berapa konsen di sana. Dia bilang, ya nggak apa-apa. Masih layak kok katanya. Cuman nilainya jangan terlalu murah katanya. Oke, jadi sampai sini dulu.
soal teknik kimia, soal apa, silakan. Ya. Oke, sampai sini dulu ya. Thank you ya teman-teman. Thank you, Ko. Sampai ketemu. Thank you.